Oke, kita mulai lagi ya. Ini Mner akan mempresentasikan lagi materi tadi. Tolong Anda perhatikan ya. Oke, kita mulai lagi. Semoga tidak mati listrik lagi. Oke. Sudah ya. Kita mulai karena kalau Mner klik terima terus, somot lama ini. Sekali lagi. Sorry. Oke. Sudah bisa lihat layar Mner? Tolong respons. Sudah bisa lihat layar? Sudah bisa lihat layar ini? Ya benar. Oke. Ya kita lanjut lagi Mir, masih cepat karena jangan mati listrik lagi. Jadi Mir mau berhenti dulu tuh, terima bergabung ya. Bisa lihat layar ini? Bisa? Kelihatan. Bisa lihat. Oke. Kita akan melakukan analisis hasil sequencing. Sekali lagi, pertama sebenarnya sudah tadi ada dulu hasil sequencing dari Singapura. Yang kedua bisa dari Jepang, bisa dari Korea ya. Yang kedua ada software bioinformatika. Yang ketiga adalah ada internet. Tujuan dari kuliah ini atau teknik ini, kita dapat melihat sequence yang kita analisis memiliki kemiripan dengan spesies apa. Yang kedua kita ingin dapatkan daerah konsensus. Yang ketiga kita ingin membuat pohon filogenik. Kalau Anda ikuti kuliah ini dengan baik, Anda akan bisa untuk membuat pohon filogenik, menganalisis sequence data termasuk SARS-CoV-2. Nah, salah satu keunggulan di sini Anda bisa membuat penelitian in silico sehingga tidak harus kerja di laboratorium. Anda sudah bisa melakukan penelitian skripsi dengan menggunakan data-data dari internet. Tapi ini kita menggunakan data sequence ini dari hasil kerja di lab yang dikirim ke Singapura. Nah, yang pertama sequence. Ini sequence biasanya, tolong perhatikan. Mner buka dulu langsung. Nah, saya sudah ada pada layar Mega. Program Mega ini bisa Anda ambil secara gratis di internet. Contoh Mner tunjukkan. Anda tinggal masuk saja di di Google. Misalnya ini. Anda masuk di Google, ketik saja Google. Setelah Anda masuk di Google, terpaksa saya ulang tadi materinya. Tinggal ketik Mega 10. Sorry. Yang terlalu cepat. Mega 10. Nah ini, Anda bisa download software ini secara gratis. Software ini dikembangkan oleh dua ilmuwan yang orang India dan orang Jepang, Kumar dan Tamura. Ini digunakan oleh banyak ilmuwan di seluruh dunia untuk menganalisis molekuler, dalam hal ini analisis sequence. Namanya MEGA, Molecular Evolutionary Genetic Analysis. Nah, kalau Anda sudah download, penampakan softwarenya seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut ke bahan yang kedua. Bahan yang pertama, hasil sequencing. Minggu yang lalu, Mner menerima hasil sequencing dari mahasiswa. Hasil sequencing itu seperti ini. Tolong diperhatikan dong, mudah-mudahan tidak mati listrik lagi. Ini dikirim dari dari Singapura. Misalnya yang kita gunakan yang lama. Sekuensinya seperti ini. Jadi kalau kita mengirim sampel untuk sequencing, sampel yang dalam bentuk DNA yang kita kirim hasil PCR, dia akan kembali dengan bentuk file seperti ini. First base, kode sequencing, kode sampel, kode gen, dan selalu ada AB1 dan sequence. Jadi ada dua ya, kodenya AB1, ABPRO 1, dan sequence. Sequence yang kita gunakan, ABPRO dan sequence. Berikut, kalau ini gen 16SA, gen 16 sRNA, ini bagi gen yang di sequencing selalu ada dua. Ingat prinsip replikasi, ada daerah forward, ada daerah reverse.
Nah, ini gain yang forward, ini yang gain yang reverse. A dan B2. Oke. Mari kita langsung ke program Mega. Kita masuk ke program Mega, kita klik edit atau view sequencer files, trace. Oke. Oke, perhatikan. Nah, setelah dia masuk, perhatikan. Nah, kita ambil ini sequence yang ada, yang didapat. Perhatikan. Ini sedikit hambatan DP. Nah, sequence yang didapat, misalnya kita ambil saja yang sequence yang ini. Nah, ini ada dua. Nah, perhatikan. Misalnya ini first base kode sampel, yang angka ini kode sampel, angka yang kedua ada angka kedua adalah kode sequencing, yang 10 ini kode sampel, yang ini gain yang digunakan. Oke, mari kita mulai. Misalnya perhatikan ya, kita gunakan dulu adalah first base untuk daerah sampel 10 forward. Kita tinggal klik. Kita klik. Perhatikan. Dia akan keluar, ini kromatogram hasil sequencing. Kromatogram hasil sequencing. Nah, perhatikan, hasil sequencing ini, kalau Anda lihat, ini kalau melihat perbesar, perkecil, bisa di program Mega. Kita ambil saja yang tengahnya. Sorry. Nah, lihat kromatogram. Kalau kromatogram ini, perhatikan ya, ini Anda lihat bagian awal dan ini bagian awal, dan bagian akhir selalu tidak baik. Jadi proses sequencing pada bagian awal dan akhir kurang baik, perhatikan. Maka kita harus mengedit atau membuang yang tidak baik. Seharusnya yang muncul hanya adenin, sitosin, guanin, timin. Ini muncul N atau tidak terdefinisi. Nah, ini kita buang, kita tinggal klik di sini. Sampai di mana? Jadi kalau kromatogram puncaknya sudah stabil, sudah rata, itu baik. Ini tidak rata atau tidak stabil, maka kita lepas saja, kita buang. Kita klik di mana posisi akan kita buang, misalnya pada C ini. Kita klik di sini, baru kita klik ini, upstream, mask. Dia muncul, sudah perhatikan. Bisa disimak ini ya? Halo? Bisa, Mir. Oke. Bisa, Mir. Baru bagian akhirnya, ini jadi saya ulangi ya. Ini kita akan buang. Mengapa kita buang? Karena sekuensinya kurang baik dari Singapura. Kita menuju ke bagian yang terakhir lagi. Biasanya awal dan terakhir itu kurang baik. Ini baru sequence forward. Misalnya di sini kita buang, cuma kecil yang dibuang. Sudah bagus, ini peaknya sudah bagus. Kita klik yang ini. Jadi kalau awal ini, akhir ini. Kita buang. Setelah kita mark antara bagian awal dan akhir, ini awal sudah di mark, akhir sudah di mark, maka kita kirim ke kotak yang berikut. Kita klik aja panah ini. Oke. Kalau sudah sukses, kita matikan saja ini. Sudah selesai dia. Setelah kita matikan, nah ini muncul sequence yang sudah kita edit atau kita buang yang tidak baik. Hasil sequencing yang awal dan yang akhir itu selalu kurang baik. Ini baru primer forward. Nah, bagaimana dengan reverse? Kita klik lagi. Klik edit view sequencer. Maka ini yang sudah selesai kita buat. Sekarang yang reverse. Kita klik saja 2 kali. Nah, dia muncul seperti ini sama dengan tadi. Ini juga kurang baik. Sampai di sini masih ada himpitan. Ini sudah stabil. Anggaplah coba kita buang dari sini. Kita klik G ke sana akan dibuang. Kita klik ini, dibuang. Berikut kita datang ke bagian yang akhir, perbesar dulu. Bagian yang akhir kita coba datang ke akhir. Oke, kita coba ke akhir. Nggak bisa ke akhir ya. Oke. Bentar. Ini terlalu panjang filenya sampai dia tidak bisa jalan. Coba kita ulangi saja, ini filenya terlalu besar.
kita masuk di sini, perhatikan ya, kita edit sequencer, baru kita ambil yang file yang kedua ini, file yang kedua akan muncul, misalnya kita potong sampai di sini saja, kita potong, tek, baru yang berikut ini kita datang ke sini, kenapa dia nggak bisa pindah ya? Bentar. Ini ulang, kita sequencing edit, baru kita ambil saja, coba kita ambil yang ini, file yang kedua. Nah ini di sini kita sampai di sini saja, kita mark. Sorry, kita klik di sini baru kita mark, baru kita pindah ke yang berikut. Kok nggak bisa jalan ya? Ini coba biar perkecil saja. Nah, bagian awal dan yang akhir ya. Nah, ini sudah jadi. Kita coba datang ke yang akhir. Misalnya ini tidak baik, kita mark saja di sini. Kita pilih yang bagian akhir sama dengan yang tadi. Setelah awal dan akhir yang sekuensi kurang baik, ini ada NN kurang baik, baru kita kirim ke data, dia akan bergabung dengan data tadi. Cek. Ini bisa kita matikan. Nah, ini sudah ada dua ya. Sudah ada dua data yang jadi di sini. Tolong Anda perhatikan, sudah tidak lama. Nah, selanjutnya ini forward dan reverse. Kita akan analisis penyejajaran. Tapi sebelumnya coba kita analisis penyejajaran dulu. Kita blok di sini. Coba kita ke analisis. Biasa kita menggunakan crystal wheels. Ini sudah, tolong perhatikan. Ini baru setelah itu kita analisis penyajian dengan crystal wheel, diklik OK saja. Klik OK. Sedikit lambat. Oke, saya klik OK ya. Ini sudah disejajarkan. Anda lihat posisinya yang AA, adenin, guanin, sitosinnya sudah ada. Ini daerah forward, ini reverse. Kita butuh daerah konsensus. Karena kita butuh daerah konsensus, maka kita tambahkan lagi satu sequence ini untuk ambil konsensus. Nah, bagaimana mendapatkan konsensus? Sebelum kita menuju ke daerah konsensus, kita klik yang bagian reverse atau forward. Sudah jadi, baru kita ambil apa? Namanya reverse complement. Nah, ini sudah reverse complement. Klik data, baru reverse complement. Oke, sudah dapat reverse complement. Ini kita sudah dapat, kita ambil posisi paling awal, baru kita blok sampai pada bagian yang terakhir. Blok pada bagian yang terakhir, ini dia jalan. Tolong simak ya, mudah-mudahan Anda bisa buat sendiri di rumah dengan menggunakan laptop Anda sendiri. Setelah menginstal, jadi kalau Anda sudah install program Mega, sudah bisa Anda lakukan sendiri. Kemungkinan ujian NER tidak akan banyak, siapa tahu hanya dalam bentuk proyek seperti ini. Yang Anda buat itulah hasil, misalnya saya menyuruh Anda untuk membuat filogeni gen insulin. Anda cari data gennya, Anda buat pohon filogeni, itu ujian akhirnya. Tolong Anda perhatikan. Ya, kita sudah copy semua. Kalau sudah terblok, tinggal di copy biasa saja. Copy, baru kita datang ke sequence 3. Nah, sequence 3 ini yang kita mau gunakan. Kembali ke titik awal, ingat ya, kembali ke titik awal. Di sini kita Ctrl F saja. Nah, dia keluar. Hapus yang ini. Ini kita ganti namanya, edit sequence name. Itu misalnya hasil sequencing. Sequencing, karena kita sudah gabung forward dan reverse. Yang lain sudah tidak dibutuhkan. Misalnya kita hapus saja ini. Yang kita sudah dapatkan ini. Tolong kita cek lagi sequence kita, mana yang bolong. Nah, yang bolong seperti ini kita harus pindahkan. Ambil yang di atas, kita copy, baru kita pindahkan di bawah, Ctrl V, ini dibuang. Tolong perhatikan ya, ini dibuang, di delete saja, karena kita kan yang mau menggunakan yang di atas, supaya tidak ada sequence yang nukleotida yang bolong. Nah, ini kita pindahkan di sini. Oke, setelah ini kita buang. Oke, cari lagi yang masih bolong. Nah, ini C, kita klik saja C, akan muncul lagi C ini, kita delete.
sehingga kita sudah dapat sekuensi yang benar. Kita sebenarnya bisa langsung C saja, C, T. Nah, kita delete ini. Nah, ini muncul lagi. Jadi bisa pakai sistem copy dan seterusnya. Kita cek sekuensinya sampai tidak ada yang bolong. Nah, ini yang terakhir. Kita lebih cepat, kita ambil ini, kita copy, pindahkan di bawah sini. Oke, setelah dipindahkan, kita delete. Nah, kita sudah dapat sekuensi yang apa? Yang benar. Oke, setelah sudah, hapus saja yang di atas. Yang dua di atas kita hapus. Sekuensi yang di atas, ini sudah tidak perlu. Sorry. Yang dihapus justru yang di atas. Bukan yang di bawah. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus lagi. Nah, sorry. Yang dihapus yang ini. Jangan dua-dua ya. Yang hanya satu. Oke, ini hasil sequencing kita dari Singapura yang telah kita olah sekuensinya. Telah kita alignment dengan Crystal Wheels. Selanjutnya kita klik data, baru kita simpan dalam bentuk FASTA. Oke. Kita simpan misalnya sampel latihan. Sampel latihan gen 16S. Karena gen 16S kita gunakan. Kita klik saja, klik, sudah tersimpan. Nah, bagaimana caranya? Setelah kita dapatkan sequence ini, kita kembali lagi ke titik awal. Kita akan copy filenya, sequence-nya. Ini namanya sequence ya. Kita copy lagi sequence-nya. Jangan sampai ada yang hilang. Kita copy sequence-nya. Kembali ke posisi awal sampai terakhir. Ini di copy sequence-nya. Nah, sequence ini kita akan laporkan ke Amerika. Saat ini juga ke Genbank NCBI yang ada di Amerika. Karena itu harus ada internet. Oke, sudah. Kita klik di sini copy. 2 kali supaya tidak salah. Setelah kita klik copy, kita bisa pindahkan, buka file Word. Setelah kita buka file Word, tolong Anda perhatikan, jangan dulu kita mau ambil seurutan sequence yang kita dapatkan ini. Kita lihat di file Word. Oke. Agak lambat. Oke, sementara kita menunggu file Word terbuka, kita datang ke Google. Perhatikan, di Google kita ketik BLAST NCBI. Bisa BLAST di Eropa, tapi dalam hal ini sebenarnya lebih banyak melakukan BLAST di NCBI, Pusat Data National Center Biotechnology Information di Amerika. Kita klik saja BLAST NCBI. BLAST NCBI, setelah kita klik BLAST NCBI ini dapat, kita masuk ke BLAST NCBI. Ini Amerika, pusat data di Amerika. Nah, sudah kita masuk, sementara kita menunggu masuk di basic lokal. Jadi BLAST itu singkatan dari Basic Local Alignment Searching Tools. Basic Local Alignment Searching Tools. Nah, karena kita DNA, kita pilih nukleotida. Kita sudah terbuka mungkin yang Word-nya tadi. Coba Mir buka. Ini ada masalah juga Word ini. Kita buka saja. Nah, apa yang kita copy ini itu bisa kita munculkan di Word atau di Notepad juga tadi boleh. Nah, kita munculkan di Word-nya yang masalah ini. Oke, sudah file Word-nya sudah terbuka. Nah, kita tinggal pasta saja. Ini sequence kita. Sequence kita yang tadi kita gabungkan saja. Sorry. Ini kita gabung. Ini hasil sequencing. Nah, sequence yang kita dapat ini, yang gabungan dari forward dan reverse atau daerah konsensus, kita copy ini lagi, baru kita menuju ke kita menuju ke NCBI. Kita klik nukleotida BLAST, karena yang kita BLAST gen. Kita klik nukleotida BLAST, perhatikan ya. Ini sudah mau selesai. Nukleotida BLAST, kalau dia muncul nukleotida BLAST, oke. Ini tergantung kecepatan internet komputer Anda ya. Nah, ini muncul seperti ini. Apa yang kita copy, kita masuk di enter accession number atau FASTA sequence. Kita telah memiliki FASTA sequence ini. Hasil analisis dari program Mega tadi. Oke, kita akan melaporkan data sequence kita ke Amerika, ke
ke NCBI, ini United States National Library of Medicine. Nah, kita pasta saja sini kita punya gen yang kita sudah dapatkan tadi. Setelah kita pastakan di sini, jangan yang lain, standar semua. Baru kita pilih ini option hide similar sequence. Sequence kita ingin dapatkan sequence yang kita punya ini mirip dengan spesies apa yang telah terdata di NCBI. Kalau sudah kita pastakan, kita klik BLAST. Setelah kita klik BLAST, yang tadi kepanjangannya Basic Local Alignment Searching Tools, kita klik BLAST, maka BLAST ini akan melaporkan sequence kita mirip dengan spesies apa. Kita tunggu saja sebentar, sementara berproses. Oke. Dari NCBI akan melaporkan spesies kita mirip dengan sequence kita mirip dengan spesies apa. Oke. Ini kita tunggu. Nah, ini sudah ada hasilnya. Cepat sekali ya. Ini ternyata gen yang kita analisis tadi, ini dianalisis oleh mahasiswa kakak tingkat Anda, dia akan ujian hasil tentang payangka. Ini muncul ada 100 sequence yang termirip. Tetapi hasil BLAST ini, sequence yang paling mirip, kemiripannya 90,98% adalah spesies Morgunda. Bisa lihat, ini bisa lihat layar. Halo? Bisa nih. Nah, ini Bisa. spesies Morgunda. Kita ingin tahu apa sebenarnya spesies Morgunda ini. Kita bisa copy di sini. Copy ini Morgunda. Sorry. Ambil saja ini. Ada yang Ini kita sudah dapatkan ini. Kita hilangkan selectnya ini. Sudah dapat. Kita ambil yang Morgunda ini. Atau apa saja. Morgunda SP. Kita bisa buka di file yang lain. Di sini kita bisa Google yang lain. Perhatikan. Ketik saja Google. Kita ingin tahu sampel kita itu spesies apa sih? Kita buka di Google. Tergantung internet ya. Ini lambat sekali. Nah, ketik saja di sini. Tadi apa namanya? Hasil yang paling mirip ini. Jadi sampel kita paling mirip 90,98%. Ini adalah Morgunda. Kita coba klik di layar lain. Lihat Morgunda. Morgunda itu apa? Nah, ini. Kenapa dia? Morgunda SP. Kita ketik. Kita ingin tahu wujud dari spesies ini seperti apa. Kita pindah ke Word yang ke Google. Kita pasta saja di Google. Kita ingin lihat. Dia spesies apa? Kita tunggu. Nah, ini muncul. Gambarnya kan yang dianalisis ikan payangka. Tetapi hasil analisis gen 16 sRNA itu ternyata mirip dengan ikan seperti ini. Bisa Anda lihat? Bisa kan? bisa nih. Jadi yang dianalisis payangka, tapi tidak keluar payangka. Berarti payangka dari Danau Tondano belum pernah dilaporkan analisis gennya. Baru mahasiswa Anda yang saya lupa namanya. Dia sudah mau ujian. Nah, ini dapatnya seperti ini. Kemiripan terdekatnya dengan spesies seperti ini. Kalau ingin kita tahu siapa yang melaporkan pertama, ini kan kita sudah klik ini. Ini dilaporkan ini. Spesies kita kalau dilakukan penyejajaran sudah beda 5% dengan yang payangka. Bisa dikatakan spesies yang berbeda. Bahkan secara morfologinya kan ini kan Anda kan sudah pernah melihat payangka. Ini bukan payangka toh? Halo? Jauh-jauh kan dengan payangka. Nah, ini jadi setelah itu kita bisa kembali ke tadi. Kita balik lagi. Nah, sudah mau selesai. Oke, kita balik ke hasil BLAST. Internet yang lalot. Lebih bagus bekerja di internet yang cepat. Kalau Anda menganalisis seperti ini. Sorry. Kita balik lagi di apa ini? Okay. Nah, ini misalnya Anda mau ingin bikin dia pohon filogeninya, Anda pilih 10 saja supaya tidak terlalu banyak. Kita pilih 10 saja supaya tidak terlalu banyak. Tolong Anda perhatikan di internetnya yang kurang bagus. Jadi Anda lihat spesiesnya sangat berbeda ya. Sampel yang dianalisis payangka, yang keluar bukan payangka. Yang keluar adalah jadi spesies terdekat dengan payangka di Danau Tondano ini. Morgunda SP namanya. Hewan ini ditemukan di Australia.
bukan di tempat kita. Nah, ini kalau sudah kita ambil 10 saja. Terlalu banyak kalau 100 karena internetnya juga nggak bagus. Misalnya kita ambil 10 saja. Ambil 10, oke. Kalau dia sudah dapat 10, oke. Setelah dia dapat 10, kita ini materi terakhir, kita akan buat pohon filogeni. Kan tujuan kita tadi saat ini adalah membuat pohon filogeni. Nah, pohon filogeni kita buat secara online. Tidak pakai boleh pakai program Mega, tapi ini dalam hal ini kita buat secara online mengingat waktu. Nah, kita tinggal klik distant tree of result. Kita klik saja. Ini. Nah, sebentar kita lihat ini. Oke. Kita tinggal klik. Kita tunggu analisisnya. Sekali lagi tergantung kecepatan internet. Baru kita lihat pohon filogeni yang terbentuk. Karena tujuan kita adalah membentuk pohon filogeni. Dia akan buat pohon filogeni sendiri dari hasil yang sampel kita. Sampel kita biasanya query. Nah, ini yang terbentuk. Bisa Anda lihat? Boleh? Halo? Boleh, Ner. Nah, berarti sampel kita di pohon filogeni ini terdekat dengan Morgunda SP yang dilaporkan dari Australia. Ini pohon filogeni kita. Pohon filogeni ini kita bisa ambil, kita download. Kalau kita mau bikin, baru kita bisa rubah dalam bentuk PDF. Kita creating PDF. Baru kita save. Kita save. Ini pohon filogeni kalau kita mau Anda mau buat laporan nanti seperti ini pohon filogeninya. Oke. Yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, ini yang dilapor, yang dianalisis nanti. Mohon maaf, ini tergantung dengan kecepatan ini. Kalau Anda yang mau bikin skripsi atau mana ini, berarti sampel Anda ini paling mirip dengan Morgunda. Tetapi walaupun dengan Morgunda, kalau Anda ikut diskusi Dilan, Anda sudah tahu bagaimana pohon filogeni yang Dilan oleh Himajo lalu menjelaskan belajar di video itu tentang pohon filogeni. Dia tidak satu nodus, tetapi nodus yang berbeda, sehingga dapat dikatakan Payangka dari Danau Tondano sudah bukan spesies yang mirip, bukan spesies yang mirip dengan Morgunda SP, tapi spesies yang berbeda karena tidak satu nodus. Oke, sampai di sini penjelasannya tentang membuat materi analisis filogeni. Silakan kalau ada pertanyaan. Orang mau lanjutkan di sini atau di Google tidak masalah. Orang lanjutkan juga di Google Jisin supaya tidak terlalu lama online, oke? Baik, Ner. Oke, atau mau pertanyaan langsung di sini? 2 pertanyaan saja. Silakan. Ini berapa? Jadi stop presentasi. Ini kembali ke layar. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, silakan. Penjelasan tadi memang agak terlalu cepat karena mengingat waktu. Ada yang mau bertanya, silakan. Dari penjelasan tadi. Jadi itu pohon filogeni yang kita bentuk ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tadi ada menyimak toh? Kecuali Tessa baru masuk. Karena Nen nggak bisa berhenti menjelaskan karena sementara menggunakan data-data dari Ada pertanyaan, silakan. Jadi Anda lihat tadi yang kita buat itu Payangka tapi keluarnya bukan Payangka. Begini saja supaya Anda lebih bebas bertanya, kita pindah ke GC sekarang. Supaya tidak lebih hemat pulsa dan seterusnya. Oke? Oke, benar. Ya, pindah ke GC Baik, ya. Ner. Ini merekam, nanti Anda bisa ambil rekamannya.